Episode 62, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Ekspresi Qi Jiu berubah, dia telah merangkak dan memukuli selama bertahun-tahun, siapa yang tidak melihat siapapun. Tetapi hari ini, dia merasa bahwa dia menghadapi musuh yang sama sekali tidak terduga. Karena aura William begitu istimewa, itu memberinya tekanan yang berbeda. Tampaknya pria yang tampak biasa ini memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Ini tidak seperti yang diharapkan, itu benar. Ini adalah perasaan yang diberikan William kepada Qi Jiu setelah berbicara. Tetapi Qi Jiu bukanlah seorang penasihat, dia mencibir 2 kali, dan berkata, Tuan Muda Chen, apakah Anda yakin ingin melawan saya Qi Jiu? Meskipun Tuan Deng ada di sana, Qi Jiu adalah saudara tertua di kota Sangjiang. Tangan pria di belakang Tuan Deng, tidak peduli berapa panjangnya, Anda harus menimbangnya jika ingin menggunakannya. Ya, Qi Jiu sedang berbicara tentang Qiao Fugui. Di matanya, William berani menjadi begitu percaya diri, tidak lebih dari mengandalkan wajah dan uang orang terkaya Qiao. Benar-benar ingin memulai, Qiao Jiu memiliki beberapa hooligan. Ketika dia masih muda, dia menghasilkan banyak uang dengan ini. Pahami jalannya. Apalagi di belakang Qi Jiu, dia tidak berdiri di belakang kesemek lembut, melainkan sosok dengan banyak latar belakang. Jika masalahnya benar-benar akan membebani, selama orang besar itu berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata, mungkin orang terkaya di Qiao juga harus mempertimbangkan konsekuensinya. Pedagang, modal, semuanya terlibat namun. Di luar dugaan Qi Jiu, William tersenyum tipis dan berkata, Qi Jiu, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, dan kamu berpikir terlalu sederhana tentang aku. Tidak peduli siapa kamu, berapa banyak orang, atau orang-orang di belakangmu bagaimana dengan pendukung, William, saya ingin melakukannya, tidak ada yang berani menghentikan saya. Sangat sombong. Gila. Alis Qiao Jiu berkerut lebih dalam, wajahnya menjadi gelap, dan sudut mulutnya tersenyum muram, dan berkata, Tuan Muda Chen, apakah Anda benar-benar ingin melakukannya kepada saya? William tidak menjawab, sikapnya telah memutuskan segalanya. Qiao Jiu tidak menunda-nunda, dan mundur 2 langkah di bar. Puluhan preman bergegas keluar dari segala arah dalam sekejap, yang semuanya adalah bajingan sosial, dengan semua tongkat di tangannya, dan mereka agresif. Lakukan. Qi Jiu berteriak dengan marah, dan kemudian berkata dengan keras, jangan sakiti nyawa mereka. Qi Jiu telah merencanakan untuk menjatuhkan William. Selama dia menang, Qi Jiu akan segera memberitahu pendukung di belakangnya dan membiarkannya menyelesaikan masalah. Bagaimanapun juga Tuan Deng adalah orang terkaya di Qiao. Orang yang memindahkannya, Qi Jiu tidak memenuhi syarat untuk menyelamatkan muka. Menghadapi sekelompok orang yang dengan cepat mengepung, William sama sekali tidak panik. Dia hanya menonton dalam diam. Pada saat yang sama, di luar bar, lusinan mobil bisnis hitam menyapu jalan dan mengepung Starlight Bar dalam sekejap. Dengan rapi, 40 atau 50 preman pengawal berjas hitam, sepatu bot kulit hitam, kacamata hitam dan sarung tangan putih keluar dari mobil dan dengan cepat berdiri dalam 2 baris di pintu masuk bar. Kemudian, Jaguar hitam dengan merek hitam, Jiang C777777, berhenti di depan pintu. Adegannya sangat megah. Suasananya sangat mencekam. Pintu terbuka, Zheng Tai, dengan setelan putih, turun dari mobil, melepas topi pria di atas kepalanya, dan melirik ke pintu tertutup Starlight Bar. Ini adalah penampilan ikoniknya. Hanya dengan melihat, Qin Hu, yang mengenakan seragam militer hijau dengan mobil, melambaikan tangannya secara langsung dan dengan kasar mengetuk pintu dengan seseorang. Setelah itu, Zheng Tai memimpin untuk memasuki arena, dan 2 baris di belakangnya masuk. Dan pemandangan yang mengejutkan ini secara alami dilihat oleh Jiang Ling dan yang lainnya bersembunyi di sudut. Liu Kai akan takut jiwa hilang, jatuh ke lantai, terus tergagap kaisar bawah tanah kota Jiang, Zheng Tai. Seperti suara ajaib, itu mengelilingi telinga beberapa orang. Di kota Sangjiang, anak-anak berusia 7 atau 8 tahun, dan orang tua hingga 80 tahun, semuanya tahu nama Zheng Tai. Ini pasti adanya teror yang tak terkalahkan. Terlebih lagi, melihat orang-orang yang dibawa Zheng Tai, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Starlight Bar hari ini sangat ramai. Wang Kai sangat ketakutan sehingga dia lari kencing di pantat. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, itu menakutkan. 2 gadis lainnya terlalu gugup untuk berbicara, dan menyeret Jiang Ling untuk pergi, cepatlah, Ling Ling, aku tidak dapat membantu. Pertama-tama Jiu Ye dan Tai Ye. Kali ini sepupumu pasti sudah mati. Kami cepat lari, jika tertangkap kembali, kami pasti selesai. Alarm, dan saya melihat bahwa kemungkinan William bergegas ke polisi itu. Mungkin, tetapi juga harus melarikan diri sempit.
Beberapa orang 7 mulut 8 berbicara bahasa roh, semuanya pucat. Jiang Ling juga sangat panik dan takut, jika William benar-benar mengalami kecelakaan, dia pasti tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Pergi atau tidak pergi? Apakah Anda melapor ke polisi? Tepat ketika Jiang Ling ragu-ragu, bar sudah berantakan. Lebih dari selusin preman Qi Jiu, semua wajah mereka mengelilingi William dengan ganas. Persetan dia. Jadi meledaklah. Sekelompok orang melompat ke atasnya. Adegannya besar. Namun, ada pemandangan yang lebih besar. Mendadak, beberapa poni keras di bar. 7 atau 8 orang terbang keluar dari lorong kiri dan kanan pintu. Semua orang Qi Jiu. Kemudian, saya melihat sekelompok preman berjas hitam bergegas ke aula bar. Pejabat terkemuka, kekar Qin Hu yang kejam. Selusin gangster memegang tongkat sendirian. Orang-orang ini adalah semua yang diatur Qi Jiu untuk mengawasi pintu. Hanya saja Qin Hu dipukuli ke tanah oleh Qin Hu sendirian. Ketika Qi Jiu mendengar gerakan itu, ekspresinya sangat marah, dan dia mengangkat alisnya dan memelototinya. Ketika dia melihat kerumunan di belakang, Zheng Tai berjalan perlahan, dengan senyum yang membuatnya jijik. Zheng Tai, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah tempat Qi Jiuku. Mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini? Qi Jiu sangat marah, dan dia tidak berharap Zheng Tai membawa seseorang untuk menghancurkan tempatnya. Keduanya telah bertarung secara terbuka selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah seperti ini. Apa yang ingin dilakukan Zheng Tai? Ingin melakukan pertarungan berdarah seperti 5 tahun lalu. Apakah dia melupakan perjanjian saat itu? Namun, Zheng Tai tidak memiliki burung yang sama, tetapi berjalan cepat ke arah William, membungkuk, menundukkan kepalanya, dan dengan hormat berkata, Tuan Chen, total 40 orang semuanya adalah elit di bawah tangan saya. Selain itu, saya telah meminta saudara-saudara saya untuk mengelilingi tempat dan perusahaan Qi Jiu, termasuk klub taekwondo klub Tianjiu. Dengan kata-kata Anda, kekuatan Qi Jiu akan dimusnahkan dari kota Sangjiang hari ini. Zheng Tai tidak menunda-nunda, dan langsung menyatakan game yang telah dia atur. Dia menunggu 1 hari selama bertahun-tahun, namun, setelah Qi Jiu mendengar ini, dia tertawa beberapa kali dan berkata, Zheng Tai, apakah kamu benar-benar bingung? Apakah kamu ingin mengandalkan dia untuk melawanku? Qi Jiu mendengar kata-kata Zheng Tai pada awalnya, tetapi juga saya panik. Namun, dia langsung merasa konyol. Ada lusinan tempat perusahaan, Del. Qi Jiu-nya. Bisakah itu dicabut begitu saja? Bahkan jika Anda miliki kekuatan untuk menghilangkannya, tidak mungkin untuk menghilangkannya dalam 1 kalimat, bukan? Selain itu, Qi Jiu bukannya tanpa punggung tangan. Zheng Tai berbalik, menatap Qi Jiu dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, Qi Jiu, kami dulu bertarung satu sama lain dalam skala kecil. Tetapi hari ini, Anda tidak boleh memprovokasi Tuan Chen. Dia berkata kepada saya singkirkan Anda, saya, Zheng Tai, secara alami pergi sekuat tenaga. Bagus, bagus. Saya tidak berharap Zheng Tai, kekuatan paling kuat di kota Sangjiang, mendengarkan seorang pria muda. Anda mengira Qi Jiu adalah anak berusia 3 tahun, dan saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Qi 9 dengan marah, lalu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, Liang, bawakan aku seseorang ke Starlight Bar, semakin baik, setelah perang telepon segera berbunyi, oke Jiuye, aku akan segera mengambil seseorang. Sial, siapa kamu? Siapa yang kamu selesaikan? Jangan bergerak, kami adalah polisi dari penegak hukum gabungan, kalian semua telah ditangkap. Beri aku jongkok selanjutnya. Qi Jiuyi terkejut, ekspresinya panik. Ada perkelahian di telepon, dan tembakan. Pada saat yang sama, suara yang sangat agung datang dari ujung telepon yang lain, Qi Jiu, ini Kai Mingqiang. Kami telah menunggu lama. Saya yakin kita akan segera bertemu. Kai Mingqiang, Kapten Brigade Penegak Hukum. Saya telah menatap Qi Jiu sepanjang waktu, dan tidak ada bukti langsung tentang penderitaan. Tapi 10 menit yang lalu, dia menerima surat kaleng, semuanya tentang bukti kejahatan Qi Jiu. Buktinya seperti gunung. Oleh karena itu, dia segera mengerahkan puluhan anggota tim dan penjaga perbatasan di pasar, lebih dari 200 orang, membawa senjata dan amunisi aktif, dan mengepung klub taekwondo dari perkumpulan Tianjiu dengan perlengkapan penuh. Diambil dalam satu gerakan. Mendengar ini, Qi Jiu sudah panik. Tapi bagaimanapun juga, dia telah melewati angin dan ombak, dan dia segera memutar nomor lain yang jarang dia hubungi. Hei, Tuan Zhao, sesuatu terjadi padaku, kamu dapat membantuku. Ini adalah pendukung yang diandalkan Qi Jiu. Eksistensi yang sangat kuat. Orang yang sangat tabu. Bersambung.